Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya Andika Fadila Pratama, mahasiswa Politeknik di Malang, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan pengukuran menggunakan avometer. Video yang saya gunakan saya ambil dari channel YouTube Idola Elektrik. Oke, teman-teman. Di sini alat yang digunakan bernama avometer. Bisa juga disebut dengan multitester atau multimeter. Jika menggunakan nama avometer merupakan singkatan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter, yang mana ampermeter untuk mengukur arus listrik, kemudian voltmeter untuk mengukur beda potensial atau voltase, dan ohmmeter untuk mengukur resistansi atau hambatan pada suatu rangkaian listrik. Teman, di sini dapat dilihat bahwa avometer yang digunakan adalah avometer analog. Bisa disebut analog karena hasil pengukuran menggunakan jarum, bukan menunjukkan angka secara langsung seperti halnya pada multimeter digital. Pada video ini pengguna sebelum menggunakan avometer melakukan pengetesan pada avometer terlebih dahulu dengan cara memutar switch selektor atau tuas selektor ke bagian ohm, kemudian dihubungkan ke probe pada avometer, probe hitam untuk negatif dan probe merah untuk positif. Dan jika avometernya berfungsi, maka skala pada jarum akan bergerak ke titik maksimum. Sedangkan jika tidak berfungsi, maka jarumnya akan berhenti di nol atau tidak bergerak sama sekali. Di sini pengguna melakukan adjustment atau penyesuaian nilai ohm agar nantinya saat penggunaan dapat didapatkan hasil yang sesuai. Di sini untuk penggunaan tuas selektor terdapat 4 bagian, yaitu DCV atau volt DC 1 arus direct current, kemudian ACV untuk alternating current, dan DCA untuk arus listrik, dan yang terakhir adalah lambang atau simbol ohmmeter. Yang pertama-tama pada video ini pengguna melakukan pengujian pada AC volt, yang mana komponen yang diuji adalah stop kontak. Sebelumnya pengguna melakukan pembatasan, yang mana dilakukan dengan cara memutar selektornya ke titik 250, karena kita tahu bahwa volt pada
volt yang diberikan oleh PLN ke konsumen sebesar 220 volt. Maka di avometer ini pengguna melakukan switch selektor ke titik 250 volt. Perlu diketahui bahwa untuk mengukur suatu baik itu ampermeter, baik itu arus, tegangan maupun hambatan, sebaiknya untuk memutar tuas selektornya dilakukan di titik di atas yang mana nilai suatu komponen tersebut. Misalkan di sini pengguna melakukan pengujian volt AC dengan nilai voltasenya sebesar 220 volt, maka pada tuas avometer harus di atas 220 volt, yaitu 250. Dan di sini pengujian tersebut berhasil dan menunjukkan angka yang ditampilkan pada skala multimeter analog ini, avometer analog. Kemudian pengguna melakukan pengujian yang lain, yaitu DC volt. Komponen yang digunakan adalah baterai tipe AA. Baterai ini memiliki nilai voltase sebesar 2,5 volt. Maka pengguna melakukan batasan sebesar 10 volt, boleh saja sebesar 2,5 volt. Di sini pengguna menyesuaikan polaritas pada probe avometer, maksudnya adalah kutub positif dengan kutub positif dan kutub negatif dengan kutub negatif. Jika terbalik, maka skala dari jarum avometer ini akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Di sini nilai dari voltase baterai ini adalah 2 volt, sebab mungkin baterai ini telah digunakan sebelumnya. Di sini pengguna mencontohkan jika memasangkan probe pada avometer terbalik, maka pada skala menunjukkan skala akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Kemudian komponen yang ketiga untuk pengujian adalah lampu bohlam. Lampu bohlam memiliki nilai hambatan yang nanti pada pengujian ini dapat dilihat, dapat ditentukan dengan melakukan batasan atau memutar tuas selektornya ke arah 100 ohm. Di sini untuk probe hitam, probe negatif diletakkan di badan bohlam dan probe positifnya diletakkan di bawah bohlam. Dan dapat dilihat hasil pengukuran dari ohm meter ini pada bagian
ohm atau pada bagian resistansi avometer menunjukkan skala 40 44 ohm. Kemudian dilakukan lagi menggunakan lampu bohlam yang lain dengan cara yang sama, namun hasilnya jarum skala tidak bergerak sama sekali. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi lampu bohlam yang kedua tidak berfungsi atau ada komponen di dalamnya yang terputus atau rusak. Kemudian komponen yang keempat dalam pengujian avometer ini adalah transistor berkaki 3, dan dapat dilihat bahwa skala jarumnya bergerak, kemudian dibalikkan posisinya pada posisi transistornya dan jarum avometernya tidak bergerak sama sekali. Tidak semua komponen itu memiliki polaritas, yang artinya jika dibalik atau posisi pengujian tidak sesuai maka jarum avometer tidak bergerak. Begitu sebaliknya, jika komponennya diuji tidak memiliki polaritas, maka ketika pengujian saat menggunakan probe pada avometer terbalik tidak masalah. Itu semua tergantung dari polaritas yang dimiliki komponen yang akan diuji. Komponen yang kelima adalah MCB. Di sini tuas MCB diarahkan ke atas, dan dapat dilihat bahwa jarum avometer bergerak maksimal ke titik maksimal, sedangkan jika tuas diarahkan ke bawah maka jarum avometer tidak bergerak sama sekali.